Denny Siregar membongkar perbincangan Ganjar dan Mahfud MD jadi cawapres, Anies dan Prabowo auto ketar-ketir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ya, jadi ada dua variabel. Kalau variabel hanya survei dan kebutuhan elektoral, Kang Emil akan lebih menarik untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar. Tapi ada problem komplikasi dukungan politik di situ. Kang Emil sudah masuk ke Partai Golkar, sementara Partai Golkar sudah mendukung Pak Prabowo. Belum lagi ada problem lain loh. Rapimnas internal Golkar sendiri ya. Rapimnas Golkar itu resmi sudah menyatakan dukungannya kepada Mas Erlangga. Artinya kan harus ada keputusan Rapimnas lanjutan yang mencabut statement keputusan itu dan kemudian misalnya menyerahkan ini kepada Kang Emil. Jadi itu masih jadi problem juga. Andai kata Pak Prabowo ingin menarik Kang Emil, menurut saya jadi menarik. Lalu bagaimana posisi Mas Erlangga? Nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil, yang sebenarnya secara nyata nggak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ridwan Kamil memang ada di posisi yang paling rapuh saat ini. Karena dia ada di persimpangan jalan. Apakah mau nyagup untuk kedua kalinya di Jabar, di mana potensi menang dia itu sangat besar, atau ambil resiko jadi calon wakil presiden, di mana bisa jadi dia kalah. Jadi menurut kalian, manakah yang akan kalian pilih? Profesor Mahfud MD ataukah Ridwan Kamil yang cocok untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 nanti? Muncul beberapa nama pendamping Pak Ganjar untuk jadi cawapres. Nama-nama keren, figur-figur keren seperti Pak Mahfud MD lagi banyak dibahas. Ya, wajar. Beliau ini tokoh senior yang berani dan relatif bersih dan juga jujur. Berani, nah, itu penting tuh. Pak Mahfud ini memang teruji menjalankan peran di kabinet Pak Jokowi. Dia menjalankan peran terbaiknya sebagai Menko Polhukam dan juga Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Salah satu pidana yang serem banget, karena siapapun yang terkena kasus TPPU atau pasal TPPU ini bakal ditelusuri semua uangnya. Meski sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama sekali ya, karena sangat jelas Pak Ganjar selalu dikelilingi oleh bakal calon wakil presiden yang sangat berkualitas ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, seperti sosok Mahfud MD, Kang Emil dan juga Pak Bas ini udah nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin, atau ada figur lain kita nggak tahu, yang akan udah diputuskan oleh para ketua umum partai. Ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat nih ketiga orang bakal calon wakil presiden yang mengemuka minimal di tataran para netizen. Halo, kembali berjumpa dengan Helby Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut memberikan tanggapan soal pertemuan antara bakal calon presiden Ganjar dan Menteri Polhukam Mahfud MD dengan nada bercanda. Denny mengatakan, "Nggak bahaya tah?" Di sisi lain, Denny Siregar mengatakan bahwa sudah beredar banyak nama yang sudah muncul di media sosial, akan tetapi hanya dua nama yang paling tinggi dibicarakan untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Dilansir dari detik.com, Mahfud MD mengaku telah mendengarkan kabar bahwa dia bersama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping Ganjar pada Pilpres 2024. Namun saat ini, kata Mahfud, memang belum ada pemberitahuan resmi dari partai maupun Ganjar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi ini menyerahkan segala proses tersebut kepada pihak-pihak terkait. Mahfud mengklaim selama ini ia tidak pernah menawarkan diri sebagai cawapres kepada partai maupun Ganjar. Namun menurutnya partai dan koalisi pasti memiliki pertimbangan sendiri, terutama terkait hasil survei internal. Baru-baru ini Mahfud bahkan sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Menurutnya, pertemuan-pertemuan itu wajar karena kapasitasnya sebagai Menteri Urusan Politik. Ia mengaku belum mengikatkan diri secara politik dan tidak ada perjanjian politik dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Bukan hanya Megawati, Mahfud MD juga bertemu dengan Ganjar.
Pertemuan itu merupakan peristiwa politik yang memiliki arti mendalam bagi masa depan bangsa, terutama dalam kondisi politik hari ini. Betapa tidak, pada saat semua orang sedang beristirahat dari kesibukan dan tekanan sehari-hari, Ganjar dengan konsisten dan persisten terus menjajaki calon-calon wakil presiden yang akan menjadi pasangannya dalam pemilu presiden yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh IR Juni Tamrin, pengamat sosial politik kebangsaan yang dilansir dari suara.com. Menurutnya, konsistensi dan persistensi adalah karakter penting kepemimpinan nasional. Karakter itu harus ada dan perlu ada dalam diri seorang pemimpin bangsa besar di Indonesia. Melihat pertemuan Ganjar dan Mahfud MD menandakan bahwa Ganjar akan berpasangan dengan Mahfud MD. Jika ini terjadi, tentu akan mengancam posisi Anies dan Prabowo. Pertemuan Ganjar dan Mahfud menjadi sangat penting bagi keberlanjutan perjalanan negara dan bangsa Indonesia yang saat ini sedang mencari calon wakil presiden baru. Dimensi keberlangsungan ini dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi negara kuat. Indonesia akan menjelma menjadi negara maju secara ekonomi. Rakyatnya dapat hidup bahagia, adil dan makmur, mempunyai pendapatan dan pekerjaan produktif yang merata dan berkecukupan, serta dapat menjadi negara non-blok yang mempelopori keseimbangan politik dunia baru di masa mendatang. Selain itu, pertemuan itu juga menggambarkan bahwa Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP telah menunjukkan bahwa Ganjar bukan hanya sebagai petugas partai, tetapi mempunyai inisiatif dan ruang kebebasan dalam menjajaki calon wakil presiden yang akan berjuang bersamanya di pemilu yang akan datang. Karakter utama kepemimpinan pendamping yang diperlukan oleh Ganjar secara profesional ada dalam diri Mahfud MD. Mahfud MD adalah sosok yang tegas terhadap penegakan hukum, bersih, tegas, konsisten, dan sangat partisipatif mendengarkan keluhan rakyat. Karakter tersebut sangat penting untuk dapat mengimbangi kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Ganjar di Jawa Tengah. Jadi, melihat kode dan peta politik semacam itu, ada kemungkinan Mahfud MD lah yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Meskipun politik itu dinamis, tapi melihat kiprah Mahfud MD itu bisa menutup kekurangan Ganjar Pranowo. Jadi bagaimana menurut Anda? Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Sia-sia Nis, kepuasan warga DKI atas kinerja PJ Heru melonjak tinggi, mengubur semua kinerja Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Halo, kembali dengan saya, Fani Bakri, di channel Jurnal 45. Kepuasan warga DKI Jakarta pada PJ Gubernur Heru Budi Hartono menampar telak muka Anies Baswedan. Pasalnya dengan munculnya kepuasan terhadap Heru Budi menjadikan dominasi Anies hilang di DKI. Apakah ini pertanda Anies akan kehilangan dari warga DKI? 6 bulan menggantikan Anies Baswedan, kinerja Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dirasa cukup memuaskan bagi warga Jakarta. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis Arus Survei Indonesia atau ASI pada Rabu 31 Mei 2023. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, mengatakan total sebanyak 60% warga Jakarta mengaku sangat puas dengan kepemimpinan Heru Budi yang menjabat PJ Gubernur sejak pertengahan Oktober 2022. Sementara itu, ujar Ali, masyarakat yang tidak puas dengan era Heru Budi ada sebesar 32,3% dan 7% sisanya tak menjawab. Dari tingkat kepuasan itu, bidang kesehatan menjadi kinerja pemerintah di bawah komando Heru Budi yang paling diapresiasi warga Jakarta, yakni sebesar 74,8%. Kemudian bidang pendidikan sebesar 71,8%. Bidang keamanan 64,8%, bidang hukum sebesar 57,6%, dan bidang politik sebesar 54,8%. Ali memaparkan, untuk penilaian dalam bidang kinerja Heru Budi menangani 3 masalah akut di Jakarta, yakni banjir, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan kemacetan juga diapresiasi warga ibu kota. Bahkan, 56,8% warga puas dengan pengendalian banjir di era Heru Budi.
46,5% terkait antisipasi dampak penurunan ekonomi pasca pandemi, dan 41,5% puas terhadap penanganan kemacetan. Kendati mayoritas warga puas dengan kinerjanya yang menggantikan Anies Baswedan, bukan berarti Heru Budi tak memiliki pekerjaan rumah. Ali mengatakan, berdasarkan survei pihaknya ternyata macet masih menjadi persoalan yang paling dirasakan oleh warga Jakarta. Sebanyak 26,8% warga merasakan macet menjadi persoalan paling parah di Jakarta. Disusul harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 23%, susah mencari kerja 16,3%, banjir 11,8%, dan sampah 5,8%.